Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rozaki, NIM 18030360015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan bahan pustaka guna melengkapi tugas pengalaman praktek lapangan tahun 2021 yang diadakan oleh Inwali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengelolaan bahan pustaka. Di sini ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu menurut Sulfio Puspitosari 2009, pengelolaan bahan pustaka adalah sebuah proses pengelolaan koleksi buku guna membantu pemakaian pengelola dan pemustaka dalam menemukan kembali informasi yang dibutuhkan, serta untuk mempermudah pengaturan peletakan buku pada rak-rak yang disusun secara sistematis, sehingga memudahkan kegiatan pelayanan kepada para pemustaka. Itu menurut Sulfio. Yang kedua yaitu menurut Andriani Malik tahun 2014. Pengelolaan bahan pustaka merupakan kegiatan sistematis yang dimulai dari masuknya bahan pustaka sampai siap untuk digunakan oleh pengguna dan memberikan kemudahan dalam penelusuran atau pencarian informasi bahan pustaka tersebut. Kalau menurut Sumardi, yaitu pengelolaan bahan pustaka merupakan kegiatan inti di dalam suatu organisasi perpustakaan, dimulai dari buku masuk ke perpustakaan sampai siap untuk dimanfaatkan atau dipinjamkan kepada para pemustaka. Nah, itu beberapa definisi yang saya ambil dari ketiga tokoh. Yang selanjutnya itu fungsi dan tujuan pengelolaan bahan koleksi. Yang pertama yaitu untuk mempermudah pengaturan koleksi. Yang kedua, memudahkan pelayanan terhadap pemustaka. Yang ketiga yaitu memudahkan pengelola dalam menemukan buku. Yang keempat yaitu menjaga kualitas buku. Nah, urutan sirkulasi di sini yaitu yang pertama yaitu inventarisasi, lalu ke klasifikasi, lalu input data. Setelah itu pelabelan dan penyampulan, yaitu shelving atau penyusunan buku. Itulah kegiatan pengelolaan bahan pustaka. Selanjutnya yaitu inventarisasi. Apa sih inventarisasi? Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan buku atau bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan setelah melakukan pengadaan buku. Adapun tujuannya yaitu agar pengelola perpustakaan mengetahui jumlah koleksi bukunya apa saja, judulnya apa saja, dan tanggal masuknya kapan. Kalau kegiatan inventarisasi ini terdiri dari pemeriksa bahan pustaka, pengelompokan koleksi, pengecapan, pencatatan. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi dapat diartikan sebagai pengelompokan, pembagian, dan pembedaan. Buku-buku yang masuk ke perpustakaan akan dikelompokkan berdasarkan subjek, isi, judul, hal lain sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan. Dengan cara kelompokkan koleksi-koleksi berdasarkan kesamaan tertentu, pengarang yang sama, abjad huruf pertama, warna sama, tinggi buku sama, dan sebagainya. Kedua yaitu kelompokkan koleksi-koleksi berdasarkan isinya. Contoh, agama sama agama, filsafat sama filsafat, hukum sama hukum, pendidikan sama pendidikan. Seperti itu. Yang kedua yaitu buatlah kode untuk setiap bahan koleksi yang dikelompokkan atau diklasifikasi. Yang ketiga yaitu input data. Kalau input data terdiri dari beberapa hal yaitu katalogisasi koleksi, scan cover atau sampulnya, barcoding, dan tes barcoding. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pelabelan dan penyampulan.
Kalau pelabelan penyambulan itu gunanya untuk memberikan label pada punggung buku. Label ini berisi kode tentunya yang telah dibuat sebelumnya untuk memasang berbagai kelengkapan bahan pustaka sebagai identitas buku seperti label buku dan lembaran tanggal kembali peminjaman. Untuk menjaga buku agar tetap dalam kondisi baik, mencegah kerusakan dan agar terlihat rapi dan bersih. Yang kelima yaitu shelving, penyusunan buku. Penyusunan bahan pustaka ini didasarkan pada penomoran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu nomor klasifikasi, sehingga pemustaka dapat dengan mudah menemukan buku yang mereka cari berdasarkan klasifikasi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.